Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kebetulan materi ini juga masih materi pembelajaran kelas 12 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang budidaya unggas petelur. Jika di video sebelumnya saya menjelaskan tentang kandang dan peralatan kandang, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang bibit ayam. Nah, jadi ketika di video sebelumnya saya menjelaskan apa saja sih hal-hal yang mendukung bila kita ingin membudidaya sebuah unggas petelur. Yang pertama adalah kandang, yang kedua adalah peralatan kandang, dan yang ketiga, nah pada kesempatan ini yang akan saya bahas yaitu tentang bibit ayam. Bibit ayam itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, makanya mari kita bahas sama-sama. Bibit ayam petelur dapat diperoleh pada penyedia bibit. Nah, jadi bibit ayam ini bisa diperoleh atau bisa kita dapatkan dari si penyedia bibit itu sendiri. Jadi tidak semerta-merta kita mendapatkan bibit ayam dari orang-orang atau dari warga yang memang dia itu mempunyai bibit petelur. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh bibit ayam ini, si bibit ayam petelur ini dari penyedianya. Ya, lanjut. Nah, bibit ayam yang digunakan disebut dok. Dok ini merupakan ayam umur sehari. Persyaratan bibit dok. Nah, tetap di sini juga, jadi si bibit ayam dok ini mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Jadi tidak semerta-merta si bibit ayam ini yang usianya misalkan sudah 5 hari atau sudah 1 minggu, karena di sini juga disebutkan bahwa dok itu merupakan bibit ayam yang usianya baru 1 hari. Lanjut. Persyaratan bibit dok itu sendiri adalah yang pertama, anak ayam berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Yang ketiga, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Yang kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Yang keenam, tidak ada letajan tinja di tubuhnya. Nah, jadi ketika kita akan memilih bibit ayam untuk budidaya unggas petelur ini, tidak hanya sekedar memilih bibit ayam, tetapi kita juga harus bisa memilih bibit ayam yang benar-benar berkualitas, sehingga nantinya pun hasilnya akan menghasilkan telur yang berkualitas juga. Nah, itu untuk pengertian dari bibit ayam itu sendiri. Maka selanjutnya adalah yang akan kita bahas yaitu pakan. Itu sendiri apa sih? Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pakan dapat dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak digunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pakan unggas terdiri dari atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor, sehingga sesuai sebagai pakan ayam. Pakan ayam sudah tersedia dalam bentuk siap pakai, dibeli di toko pakan ternak. Nah, jadi si pakan ini bukan hanya sekedar pakan atau misalkan makanan-makanan sisa yang dari misalkan kita makan ada sisanya nasi. Kan biasanya kalau ayam-ayam kampung tuh kalau misalkan ada makanan sisa, ada nasi sisa, atau misalkan ada nasi yang memang tidak termakan, itu biasanya dikasih ke ayam. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, pakan ini juga bisa dibeli di toko-toko yang memang menyediakan si pakan tersebut. Nah, pada kesempatan ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai budidaya unggas petelur ini kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.